matanya merah, giginya kuning. Terus sisa ratusan juta ini dari mana? Dari tilang lampu merah. Harusnya tanya nih, Pak, saya ini kena tipu, Pak. Saya udah dijebak, disuruh membunuh teman saya sendiri, uang hadiah nggak dapat lagi. Dengan keterangan yang saudara jelaskan sudah cukup banyak ya, dan sudah. Jaksa Erna nggak ada lagi di persidangan Ferdy Sambo. Curiga nih terjadi apa-apa sama beliau. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go update lagi tentang kasus Brigadir J. Nah, yang Let's Go mau bahas kali ini adalah Jaksa Erna Normawati. Ini adalah jaksa perempuan yang memang tuh tegas dan bijak banget nih waktu persidangan Ferdy Sambo. Tapi kalian ada yang nggak bahwa jaksa ini udah nggak ada lagi di persidangannya FS? Dan banyak warganet bertanya, ada apa? Apa yang terjadi sama jaksa ini? Apakah seminggu kemarin persidangan libur terjadi sesuatu? Lalu yang kedua adalah kesaksian Kodir. Kodir. Temennya Doyo. Wah, bukan, Kadir itu dulu. Canda ya. Jadi si Kodir ini kesaksiannya tuh masih ternyata di kubu FS. Masih berani ngelawan yang mulia dan masih berani, tanda kutip ya, bohong keterangannya. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Oke, let's go mau bahas pertama tentang yang ini nih, tentang Jaksa Erna ini. Nah, kalian kan tahu ya bahwa kemarin ini Jaksa Erna ini termasuk salah satu jaksa perempuan yang tegas banget dan sering sindir-sindir PC gitu. Terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama tentang kelebayan-kelebayan tindakan-tindakan yang terjadi, dia tuh biasanya bilang, oh ini dalam persidangan ini hal yang wajar aja yang dilakukan Yosua ini. Namun belakangan terakhir ya tidak terlihat jaksa ini di persidangan FS. Nah, padahal keluarga Brigadir J itu sempat apresiasi banget sama jaksa ini, terutama ibundanya ya. Kita tuh pengen jaksa Erna tuh ada lagi, karena dia tuh berani banget, tegas, lugas gitu, berani mengutarakan atau menanyakan perihal-perihal yang memang di kepala kita semua gitu loh. Nah, ini juga berkaitan dengan seminggu liburnya persidangan gitu. Apakah kita kan udah pasti mengira ya, kira-kira strategi-strategi apa nih yang digunakan kubu FS? Apakah menyingkirkan Jaksa Erna ini termaksud dalam strategi FS? Itu pemikiran kita ya. Nah, apakah ada deal-dealan sesuatu atau mungkin orang-orang tinggi yang biasanya untuk naruh-naruh jaksa di perkara-perkara itu termaksud sekarang Jaksa Erna ini yang disukai para netizen itu nggak ada lagi di FS? Ini pertanyaan ya. Namun itu dikasih tahu ya sama Kejaksaan Agung, memberi pernyataan tentang Jaksa Erna ini. Nah, katanya Jaksa Erna ini tuh nggak datang karena lagi menangani perkara lain. Perkara jaksa itu kan banyak, ada 5, 4, 3, 2, 1. Ada banyak lah perkara jaksa. Nah, kebetulan Jaksa Erna ini lagi dalam perkara yang lain, jadi nggak bisa untuk di FS ini. Nah, perkara apa yang lebih besar dari FS? Nggak, ya ini mungkin kebijakan dari Kejaksaan Agung ya. Tapi yang let's go mau sampaikan di sini adalah kita make it viral lah. Karena kita tahu jaksa ini tuh punya quality. Kita pengen bahwa jaksa yang tegas ini, salah satu jaksa perempuan yang tegas ini, pengen dihadirkan lagi di FS. Karena pengaruh jaksa ini lumayan besar bagi keluarga Brigadir J dan juga bagi para warganet yang mengawal kasus ini. Nah, salah satunya ya jaksa ini. Ayo kita make it viral lagi supaya didengar. Ternyata mungkin Ibu Erna tuh tahu dia dibutuhkan di persidangan ini. Jadi dia ngerasa, oh ternyata saya dibutuhkan. Oke, saya akan maju membela yang benar gitu. Kembali lagi ke dalam perkara persidangan FS ini gitu. Saudara lihat wadahnya FS pada waktu itu? Menangis yang mulia. Seperti menangis. Menangis, marah atau gimana? Seperti menangis gitu ya. Emojinya itu loh, kan ada tuh emoji di WA, ada emoji marah, sedih, kesal, jengkel, pusing. Saudara lihat apa? Matanya merah ya mulia. Mata merah. Nah, dari
tayangan yang tadi ya, kita udah bisa lihat Kodir ini termasuk salah satu ART Sambo yang memang top ya, masih berada di Sambo side gitu. Kodir, Damson, Susi ini harus diapresiasi ya sebagai majikan itu. Kalau kita punya ART itu kayaknya ART seperti mereka ini yang harus kita yang harus kita punya gitu, karena setia banget sama majikan gitu. Nah, Kodir ini keterangannya bahwa dia tadinya itu adalah ART di Duren 3. Majelis hakim bilang, Dir, kenapa kamu bilang kamu dipindahin ke Saguling? Tiba-tiba dia dipindahin ke tempat Saguling. Yang dimana ART di Saguling ada Damson. Nah, ini ditanya, kamu dipindah nih karena apa? Setelah kejadian ada penembakan Yosua kan? Nah, dia bilang, nggak tahu yang mulia. Hah, masa kamu nggak tahu? Apakah kejadian tersebut membuat kamu dipindahkan? Dia bilangnya, saya nggak tahu yang mulia. Mungkin ini emosi ya yang mulia hakim ya. Jadi bilang, kamu katakanlah yang sejujurnya, walaupun itu pahit. Padahal lo dikasih wejangan nih gitu. Mungkin Kodir nih, gimana saya bilang yang mulia, saya kan masih digaji. Ya seperti inilah. Kalau ART masih dalam bekerja atau dalam terima duit FS ya Pak Kamarudin Simanjuntak pernah bilang bahwa kesalahan di sini adalah kesalahan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Bahwa LPSK ini di awal tidak bisa memisahkan para saksi-saksi ini dan memberikan perlindungan, tanda kutip perlindungan ya, itu perlindungan keamanan dan juga perlindungan uang terutama ya. Kita tahu ART ini uangnya nggak terlalu banyak kan. Dia perlu menyambung hidup lah. Jadi Pak Kamarudin juga pernah bilang ini salahnya LPSK ini di sini nggak bisa melindungi lah. Nah jadi Kodir pun mengatakan bahwa yang mulia saya nggak tahu, saya nggak tahu menau karena apa dipindahin gitu dia bilang. Seharusnya Kodir juga mengatakan sejujurnya ya, kita sama-sama tahu setelah kejadian tembak-menembak, perintah dari FS kan, Kodir kamu besok pindah ke Saguling. Pasti dalam hati Kodir, baik Pak, ini pasti gara-gara kemarin ini ada tembak-menembak, biar saya tuh sebagai saksi tuh nggak ada di sana. Bapak mungkin Pak Sambo ingin menyelamatkan saya. Makanya saya dipindah ke Saguling gitu. Memang baik hati sekali Pak Sambo. Bisa jadi kan kayak gitu kan. Bisa jadi Kodir malah mengapresiasi Sambo ini karena mau memindahkannya dia. Mungkin Kodir dalam hatinya, Pak Sambo ini sayang banget sama saya. Dia bahkan memindahkan saya ke Saguling loh. Mungkin tahu kalau di Duren 3 Joshua meninggal dunia, takutnya ada aura-aura hantu. Saya nggak bisa bersihin hantu nih. Saya dipindah ke Saguling. Nah, bisa jadi kan. ART kan polos-polos itu. Tapi mungkin pasti Kodir ini tahu maksud dari Sambo memindahkan Kodir ke Saguling gitu. Tapi ini sampai hari ini pun Lesko masih aneh ya, kenapa Kodir ini masih nggak mau ungkapin yang sejujurnya gitu, atau pendapat dia gitu. Kan nggak mungkin kan tiba-tiba nih FS, Kodir coba sini, coba kita mau jalan-jalan, bawa dong barang-barang kamu, baju-baju kamu. Nah udah masuk mobil, udah siap Kodir? Ya kita mau kemana Pak? Kita mau ke Saguling. Pas masih nyampe Saguling, Kodir mulai sekarang, saya tinggal kamu di sini ya. Mulai sekarang kamu kerja di sini. Kamu nggak bisa balik lagi ke Duren 3. Langsung ditinggal sama FS. Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin Kodir nggak tahu kenapa dia dipindahin ke Duren 3. Kan Kodir bukan kucing atau anjing yang tiba-tiba nggak diinginkan pemiliknya terus ditaruh di tempat antah berantah gitu. Ini nih kejanggalan dari Kodir ya. Terus ditanya sama Yang Mulia Hakim, kamu ngelihat FS ya, kamu ngelihat Ferdi Sambo ya, kamu yang disuruh manggil buat Kasat Reskrim ke sana? Ya Pak, saya yang disuruh buat manggil ex Kasat Reskrim ke sana. Apa yang kamu lihat dari FS? Saya lihat Pak Ferdi itu marah Pak, dia marah gitu, terlihat seperti menangis. Mukanya gimana nih? Kan kalau di WhatsApp tuh ada emosi ditanya kan gitu. Gaul juga nih Pak Hakim ya. Kan kalau di WhatsApp ada emoji gitu. Emoji apa yang diperlihatkan oleh FS? Emoji cerot Pak. Muncrat-muncratan air. Enggak gitu. Emoji apa yang diperlihatkan Pak Sambo? Pak Sambo terlihat mukanya merah, matanya merah Pak. Matanya merah, giginya kuning. Rambutnya tiba-tiba lebat, genderuwo dong. Nggak, bercanda ya. Jadi dia lihat, apa yang kebetulan? Matanya merah. Merah seperti apa? Merah seperti marah atau merah seperti menangis? Merah itu berkaca-kaca matanya Pak. Jadi dia menceritakan bahwa Pak Sambo ini merah matanya, terus berkaca-kaca gitu. Dan ditanya, kamu nggak tanya Pak Sambo kenapa kamu dipindahin, kenapa matanya merah itu? Nggak Pak, karena saya ngerasa nggak sopan.
Itu berarti kita tahu ya, kondisi Qadir ini mungkin sejauh itu dengan FS, mungkin sesegan itu dia dengan FS, makanya FS itu nggak berani ditanya-tanya. Kalaupun Qadir ini jawab dengan jujur, dia nggak tahu kenapa dia dipindah, itu bukan karena dia nggak tahu, lebih tepatnya dia tidak berani bertanya. Ini Let's Go juga pernah berpikir sama Susi ya, Susi tidak pernah bertanya apapun sama Pak Sambo gitu, karena makanya dia jawab nggak tahu. Bukannya nggak tahu, lebih tepatnya dia nggak pernah bertanya langsung, kalaupun mereka jujur ya. Nah ini kan jadi koneksi dengan apa? Dengan temperamental. Berarti orang yang temperamental adalah Ferdy Sambo dong, bukan Joshua. Kenapa? Kalau kita tahu orang ini temperamental, kan kita segan ya, buat nanya aja nggak berani kita. Makanya selalu nanya ke Ibu PC gitu, nggak berani nanya ke FS gitu. Karena kita tahu bahwa Pak FS ini sangat-sangat temperamental. Jadi, kamu besok pindah ke Saguling. Ya Pak, nggak berani nanya, kenapa Pak? Nah, tempeleng kamu. Nah, jadi, mungkin FS ini sangat benar-benar memberi ketakutan yang berlebih tuh kepada ART-nya atau anak buahnya gitu. Curiganya Let's Go ya. Kemudian tentang uang ratusan juta ini yang FS ngaku bahwa itu adalah uang saya. Nah itu kan Let's Go berpikir bahwa kamu ngaku-ngaku itu uang kamu, buktinya apa? Itu bisa aja Let's Go juga ngaku itu uang Let's Go. Uang Let's Go tiba-tiba kepake masuk ke rekening Joshua. Nah gimana? Atau siapapun bisa mengakui uang itu adalah uang mereka, cuman karena kalian tahu PIN-nya aja gitu. Mungkin Vera Simanjuntak yang tahu PIN Brigadir Joshua juga, itu uang saya kok. Nah ini dibuktikan dong, uang yang kamu dapetin dari Joshua itu kan 200 jutaan. Terus tiketnya ada di Ricky juga 450 juta gitu. Ada yang 600 juta juga, itu rumor-rumornya. Nah itu buktiin dong, kalau itu semua uang kamu, dari mana uangnya loh? Gaji Kadif Propam sekitaran 30 juta. Mungkin kalau tanda kutip ya, 30 juta tuh di internet ya, Let's Go lihat di detik.com itu 30-an juta itu udah termasuk insentif loh. Insentif. Terus sisa ratusan juta ini dari mana? Dari tilang lampu merah. Dari mana? Hah? Dari tukar kepala BNN. Nah, dari mana? Sisa ratusan juta ini yang Let's Go penasaran ya. Dan kita semua pun juga penasaran dong dari mana duitnya gitu. Dan juga FS bilang itu adalah uang saya, bukan uang Ricky, bukan uang Joshua, itu bukan uang semuanya. Nah, kan katanya FS pernah janji nih ngasih 500 juta setelah penghabisan nyawa Joshua yang katanya itu diambil lagi. Nah, ini belum dibahas sama sekali di persidangan nih. Kalau di rekening Ricky yang 450 juta katanya uang Sambo, berarti Ricky nggak dapat apa-apa dong setelah menghabisi nyawa Joshua. Nah, ini penasaran karena di mana? Di mana uang hadiah yang dijanjikan oleh FS? Nah, Ricky harusnya tanya nih, Pak, saya ini kena tipu, Pak. Saya udah dijebak, disuruh membunuh teman saya sendiri, uang hadiah nggak dapat lagi. Saya kira 450 juta ini di rekening saya uang hadiah. Ternyata disuruh pakai belanja kebutuhan rumah tangga Pak Sambo. Nah, ini nih. Ayo, Bang Ricky, sekarang saatnya Bang Ricky untuk stop dan juga keluarkan semua unek-unek Bang Ricky. Ya, mumpung didengarin netizen nih. Lama-kelamaan nih kasus surut, baru Bang Ricky mau cerita jujur, telat. Udah nggak viral, udah nggak ada yang bantu. Ayo, sekarang, jujurlah. Jadi itu dia sih yang Let's Go bisa sampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kecurigaan yang pertama adalah Jaksa Erna ini ya. Kita harap Jaksa ini kembali lagi karena banyak permintaan. Dan kita bisa sebagai masyarakat bisa lihat ya, mana Jaksa yang memang bagus kualitinya, mana yang so-so aja, yang biasa-biasa aja. Lalu kemudian kita juga pengen tahu bahwa yang temperamental ini siapa? Dari kemarin temperamental terus dihujat atau dihujankan ke Brigadir Joshua. Namun mereka semua masih berani nyuruh-nyuruh angkat belanjaan. Bik Susi aja yang bilang Joshua temperamental, berani masih nyuruh Joshua buat angkatin belanjaan. Nah, tapi nggak berani bertanya apa-apa tentang FS gitu. Nggak pernah tanya, Bapak kok nggak pernah di Saguling, Pak? Kenapa ke Saguling cuma hari Sabtu Minggu, Pak? Senin sampai Jumat, Bapak bobo di mana dan sama siapa sih? Nah, berani nggak nanya gitu? Nggak berani. Kenapa? Karena takut. Kenapa kamu bisa takut? Karena FS ini, tanda kutip, temperamen. Nah, bisa jadi kan? Bisa, ini kecurigaan. Nah, lalu yang ketiga adalah uang. Uang yang katanya ratusan juta rupiah. Ini dapat dari mana? Kamu bilang, FS bilang itu uang saya. Sekarang kita tanya, dapat dari mana? Dapat dari mana? Coba jawab dong. Nah, ini. Dapat dari mana uang itu? Nah, ini tolong dijawab. Ini kecurigaan-curigaan warganet ya. Nah, menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Komen aja pendapat kalian di bawah nih. Tentang tiga
ketiga teori tersebut, dugaan tersebut. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita dukung terus, kita masih kawal terus walaupun berkurang ya pengawalannya, nggak apa-apa. Kita masih kawal terus sampai hukuman yang pantas untuk didapatkan oleh para terdakwa ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip. Nah, memiliki